Allah bahwa kita itu golongan orang yang lemah, kita itu nggak bisa apa-apa, kita pasrahkan semuanya ke Allah. Yang penting sekali lagi kuncinya adalah yakin bahwa apa yang semua kita kerjakan itu bisa kita capai dan kita raih. Tidak ada, bagi saya pribadi, tidak ada kata Dewi Fortuna atau kebetulan. Semua hasil yang kita raih hari ini semula pasti hasil dari buah kerja semangat kita di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arso, selaku owner daripada CV Bolu Ketan Belut dengan produk kami yaitu It's Meat and Snack, keripik brownies ketan atau brownies crunchy biskuit. Dan alhamdulillah kami sudah menjalankan usaha ini kurang lebih sudah hampir 7 tahun. Dengan lokasi tempat produksi kami ada di perumahan Tropododian Regensi, Jalan Raya Nusantara nomor 151, Kelurahan atau Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kami mengawali usaha ini kenapa ada beberapa hal pertimbangan pada saat itu, pada tahun 2017 yang menjadi salah satu pertimbangan kami harus membuat sesuatu hal yang memang bisa tahan lama seperti itu. Ada beberapa pertimbangan yang memang kami coba create. Nah, yang kami lakukan pertama kali sebelum memunculkan produk ini adalah kami melakukan namanya marketing research sekaligus berkombinasi dengan marketing intelijen. Nah, kami pada saat itu mencari beberapa clue apa sih pada saat itu produk yang memang bisa tahan lama, mempunyai jangkauan pemasaran yang tidak hanya di lokal domestik, tapi kami memang targetnya memang bisa masuk ke dunia luar atau luar negeri, pasar internasional. Dan produk ini juga kita meniru untuk produk yang memang golongan kaum milenial. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita kerjakan. Kriterianya yang pertama adalah satu, produk itu disukai oleh banyak orang, terutama untuk segmen kaum milenial. Kemudian produk itu bisa tahan lama, bisa dengan tujuan bisa menjangkau ke negara luar, bukan hanya di Indonesia saja. Kemudian berikutnya lagi produk juga familiar, agar orang itu lebih memudahkan untuk menerjemahkan apa sih produk itu supaya enak. Jadi orang nggak bertanya-tanya terlalu banyak. Akhirnya setelah kami lakukan namanya marketing research dan marketing intelijen, muncullah nama keripik brownies ketan pada saat itu. Nah, ini menjadi salah satu hal menjadi kekuatan bagi kami untuk masuk ke dunia luar. Kenapa kita masukkan unsur ketan? Karena kami pada saat itu setelah melakukan trial, dites rasanya kok menurut kami itu enak, dan ini menjadi salah satu hal, punya sesuatu hal bahwa nanti kalau produk kami itu enak, disukai banyak orang, kami berkeyakinan akan banyak followernya atau diikutin. Nah, supaya nanti kami itu tetap menjadi nomor satu dan tidak bisa diikuti yang lain, kami masukkan unsur ketan, dan ini adalah menjadi satu USP bagi kami, nilai tambahnya produk kami, dan ini membedakan kami dengan produk-produk yang lainnya. Jadi dari awal kita sudah kayak itu, setelah kita trial, kita okekan, kemudian kita juga urus namanya sertifikasinya. Jadi kalau dari segi tes rasa kami belum langsung kita keluarkan, tapi kita coba ke 5 orang chef. Kita minta inputannya dari beliau-beliaunya ini, kemudian kita combine rasanya, begitu sudah klik, barulah kita persiapkan untuk kemasan dan lain-lain termasuk sertifikasi. Karena target kami adalah ke pasar luar negeri, otomatis legalitas produk itu tetap harus kita utamakan. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 kita sudah terima sertifikat produk berupa SNI, sudah berstandar SNI, dan sekaligus kami juga sudah terima namanya sertifikat HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, di mana HACCP ini menjadi salah satu sertifikasi yang sudah berlaku secara internasional. Nah, jadi ini adalah gambaran sedikit bagaimana kita produk kami ini memunculkan. Jadi tidak semata-mata produk itu langsung dikeluarkan.
Tapi kita lakukan namanya marketing riset dulu, kemudian kita juga lakukan marketing intelijen, barulah kita mulai memikirkan namanya strategi marketing pemasarannya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi memang cukup panjang perjalanannya kami ini sejak tahun 2017 hingga sekarang. Banyak liku-liku yang pastilah kita sebagai seorang pengusaha pastilah punya namanya sejarah, cerita pahit dan manisnya pasti. Saya yakin kita semua pasti mengalami hal itu. Nah, saya bersyukur sekali kepada Allah SWT hingga hari ini kami masih diberikan kemudahan, anugerah dan nikmatnya, sehingga tahun 2019 kami dapat penghargaan juara 1 IKM Award. Kemudian pada tahun 2020 kami mendapatkan penghargaan sebagai produk terbaik di BUMN. Kemudian pada tahun 2021 kami terima lagi penghargaan SNI Award. Kemudian tahun 2022 kami terima kembali SNI Award, dan tahun 2023 tahun kemarin kami juga masih menerima penghargaan SNI Award. Artinya dengan 3 penghargaan terakhir ini, karena levelnya level nasional, sebagai penerima penghargaan SNI Award, tempat produksi kami baik sistem manajemen, kemudian sistem manajemen perusahaannya maupun pengaturannya, ini semua yang terkait dengan kegiatan proses produksi, kami dijadikan sebagai salah satu role model UMKM di Indonesia. Artinya sejak saat itu juga tempat kami menjadi studi banding lah ya, tempat studi banding. Misalnya kalau dari pihak pemerintah melalui dinas terkait itu juga sering mengadakan kunjungan ke tempat kami studi banding. Kami juga beberapa waktu yang lalu juga menerima kunjungan dari Amerika Serikat, membawa ada satu universitas dan beberapa pelaku usaha juga kecil di sana. Kemudian juga kemarin kita juga dapat dikunjungi juga dari Vietnam, melakukan studi banding di sini, dan sampai hari ini kami masih selalu berinteraksi dengan pihak Vietnam maupun di Amerika. Kalau di Amerika itu Universitas California Los Angeles, kalau di Vietnam itu Universitas Vietnam lah gitu. Nah, tapi perjalanan ini juga tidak mudah. Yang kami bisa lakukan, kami harus bisa menyesuaikan tempat produksi kami seperti apa, kita rombak bagaimana membuat suatu tempat produksi yang sudah sesuai standar internasional, kemudian bagaimana memposisikan tim dan karyawan itu juga standar internasional. Semua proses penerimaan bahan baku hingga proses produksi hingga pasca distribusi pun kita juga sudah mengikuti standar-standar yang sudah internasional tetapkan. Artinya bahwa meskipun kami ini termasuk golongan UMKM, tapi semua yang kami lakukan itu sudah seperti standar perusahaan besar. Artinya standar yang sudah sesuai ketetapan di standar internasional itu sudah kami terapkan. Cukup lumayan menguras energi lah ya, karena di sini diperlukan satu semangat yang luar biasa, effort yang luar biasa. Apalagi kita berangkat dari UMKM, tidak mudah untuk bisa membuka mindset bahwa produk kita harus beranjak ke luar negeri, pemasaran ke luar negeri, yang alhamdulillah saat ini produk kami juga sudah ada di Australia, kemudian Malaysia, Singapura, kemudian juga di Turki, dan insya Allah ini sekarang sudah mulai masuk penetrasi ke pasar di Jepang. Tahun ini juga insya Allah kita juga akan masuk ke Amerika Serikat. Kemarin sudah direview dari pihak Amerika Serikat, itu tinggal hanya menunggu satu barcode-nya saja. Kalau di Jepang itu tinggal nunggu hasil labnya keluar, insya Allah bulan Agustus, bulan 7 atau bulan 8. Kalau informasi dari mitra kita yang ada di Jepang, produk kami sudah recommended. Artinya bahwa janganlah pernah kita itu merasa menyerah, janganlah kita itu merasa kecil hati meskipun UMKM. Bisa kok kita bisa masuk pasar global. Bagi kami, tantangan-tantangan yang kami hadapi intinya cuma satu, bahwa kita harus yakin. Kalau saya orang Muslim, hanya satu keyakinan, kami tidak punya modal duit yang banyak, kami tidak punya modal skill yang tinggi, kami juga tidak punya skill manajemen karyawan yang baik, tapi hanya satu keyakinan kami,
Kami berkeyakinan bahwa Allah itu maha tahu semuanya, maha bijaksana, maha pengatur, maha kuasa. Artinya segala yang kami lakukan ini kami berusaha, hanya manusianya bisa berusaha, tapi kami dan semua tim selalu menekankan bahwa modal yang paling utama kalau kita itu mau usaha ada cuma satu, keyakinan kepada siapa? Keyakinan pada Allah. Allah itu maha kaya kok, Allah itu maha semuanya. Jadi minta aja kita ke beliau, ke Allah lah ya, maksudnya minta ke Allah. Kita itu golongan orang yang lemah, kita itu nggak bisa apa-apa, kita pasrahkan semuanya ke Allah. Yang penting sekali lagi kuncinya adalah yakin bahwa apa yang semua kita kerjakan itu bisa kita capai dan kita raih. Tidak ada, bagi saya pribadi, tidak ada kata Dewi Fortuna atau kebetulan. Semua hasil yang kita raih hari ini semula pasti hasil dari buah kerja semangat kita di masa lalu. Jadi ini gambaran sedikit, apapun sekali lagi, apapun tantangannya, rintangannya, hambatannya, jangan pernah putus asa. Semua pengusaha pasti mengalami hal sama. Yang penting keyakinan pada Allah itu yang paling utama. Karena dimanapun, kapanpun kita berada, harus melibatkan Allah dalam segala hal. Baik, mungkin di akhir video ini kalau boleh izinkan kami menyampaikan bahwa kami dari Volume Ketan Mendut dengan produknya It's Me Time Snack itu memberikan peluang bagi teman-teman semua yang sekiranya akan bergabung menjadi mitra kami. Memang kami selalu open reseller, open distributor untuk semua wilayah, tidak hanya wilayah di Indonesia, tapi juga bisa wilayah di pasar di luar negeri, silahkan. Karena memang produk kami juga sudah memenuhi persyaratan untuk masuk ke pasar luar negeri. Lebih jelasnya nanti bisa hubungin ke kami untuk informasi lebih lanjut tentang produk It's Me Time Snack ini atau Brownies Crunchy Biscuit ini. Silakan bisa menghubungi ke 08121619775. Segala bentuk persyaratan legalitas apapun yang terkait dari Bapak Ibu semuanya yang memang pengen bergabung menjadi mitra kami dengan senang hati akan menyambutnya. Untuk konten-konten, kemudian foto produk dan profil, company profile, katalog produk dan lain kami sudah siapkan. Ini menjadi tugas kami. Jadi Bapak Ibu yang nantinya bergabung menjadi mitra kami, cukup ya ke kami ingin bergabung, nanti akan kami berikan baik konten-konten berupa untuk dimasuk di video berupa video maupun berupa foto, itu kami sudah siapkan. Sekali lagi, bagi teman-teman semua yang ingin bergabung menjadi mitra kami sebagai reseller atau distributor dengan wilayah dimanapun, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun kami akan siap melayani. Silakan sekali lagi hubungi 08121619775. Terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.